masih disiarkan secara langsung dari Grand Studio Metro TV. Ini adalah Mario Teguh Golden Ways. Tadi Pak Mario mengatakan kalau kita menginginkan orang tua atau ayah kita menjadi pribadi yang hebat, maka sebagai anaknya kita pun harus menjadi pribadi yang hebat. Pribadi yang gagah mungkin. Saya ingin bertanya kepada Pak Mario, bicara mengenai menjadi pribadi yang gagah sebagai anak. Bagaimana Pak caranya? Segagah apa kita dan bagaimana bentuk gagahnya agar orang tua kita bisa juga jadi pribadi yang gagah? Super. Yuk lihat Mario kecil yang berikut ini. Ini betul-betul saya waktu kecil. Betul-betul seperti itu. Ayah saya seorang militer dan mendidikkan keberanian. Kalau saya pulang menangis karena kalah bertarung, disuruh kembali lagi. Nah, kembalinya ini yang repot kan? Tetapi kegagahan itu harus dididikkan sejak kecil. Tuh, sangat sulit mendidikkan keberanian kepada orang yang terlanjur menjadi penakut. Bayangkan kalau sudah 32 tahun penakut, 42 tahun penakut, 50 tahun ada keletak-keletak istrinya dipegangin dasternya. Jeng, lihat jeng, begitu. Ya. Yeah. So if you want a better father, kalau begitu buat ayahnya ayah yang lebih baik karena punya anak yang pemberani. Itu loh caranya, bukan menuntut ayah kita jadi orang lebih baik. Jadilah anak yang lebih baik sehingga ayahnya naik kelas. Yang berani, yang gagah, karena orang-orang penakut tidak mungkin punya cita-cita besar. Padahal orang-orang bercita-cita kecil tidak menarik bagi siapapun. Gitu. Super, terima kasih untuk jawabannya Pak Mario. Saya berikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio bertanya. Penanya kita yang pertama. Penanya kita, ya. Bapak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri dari Yogyakarta. Saya ingin Dari mana Mas Heri? Heri Dari Yogyakarta. Yogyakarta. Silakan Pak Heri. Baiklah Pak Mario, saya ingin menanyakan beberapa hal yang intinya seperti ini. Kita mengetahui bahwasanya ayah adalah sosok yang panutan bagi kita. Ya. Dan hampir setiap anak di dunia ini menjadikan ayahnya adalah sosok idolanya. Tapi bagaimana jika seorang ayah atau seorang anak itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya sendiri, bahkan tidak pernah satu rumah dengan ayahnya lebih dari 2 hari, dan si anak memiliki sosok idola baru yang bahkan mengalahkan peran dari ayahnya sendiri. Dan apa jadinya ketika sang ayah datang kembali ke dalam kehidupan sang anak? Apa yang harus kita lakukan seperti itu? Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Heri. Di cerita pewayangan Pak, ada Bambang Ekoloyo yang ingin sekali belajar memanah dari Pendeta Durno, ya, yang sangat menyayangi Arjuna. Gitu. Jadi Arjuna ini adalah tokoh Golden Ways zaman dulu. Terima kasih Anda melihat kemiripan itu. Si Bambang Ekoloyo mengukir patung Durno, ditaruh di depannya. Lalu dia berbicara seperti kepada seorang guru, mendengarkan nasihatnya yang sebetulnya suara hatinya yang menasihatkan memanah itu seperti apa. Akhirnya dia lebih jago loh Pak dari Arjuna. Nah, kekurangan Anda adalah pemberitahuan untuk mensyukuri kemampuan Anda membayangkan. Orang yang kekurangan itu imajinasinya hebat. Jadi kalau Anda membayangkan ayah, itu baik. Tidak ada masalah, ayahnya memang tidak ada. Di internet sering saya, di Facebook dan Twitter sering saya mendapat pesan, Pak Mario, you are like my father. But my father is not like you. Ya, wajar, it's okay. Dan itu sebabnya saya mensahabatkan diri sebagai seorang ayah juga kepada anak-anak muda. Teruskan Pak, Tuhan tidak menyia-nyiakan pedihnya hati. Gitu. Sebelum saya masuk ke polling, saya punya satu pertanyaan untuk Pak Mario, bicara soal mimpi yang besar Pak Mario. Untuk bermimpi pun kita butuh keberanian. Nah, bagaimana Pak Mario melihatnya? Layangan. Lihat ya. Layangan ini
Tadi saya tanya Mas Ilbram pernah nggak waktu main layangan membayangkan dirinya melihat dari atas ke bawah? Dia bilang tidak. Tahu nggak kenapa? Saya melihat karena ayah saya memberitahu. Kalau kamu di atas sana, dunia seperti apa ya? Itu loh. Berarti seorang ayah yang penghayal akan menularkan. Seorang ayah yang berimpian besar akan menularkan. Berarti ada yang ayah yang fokusnya adalah di gulungannya itu. Kalau layangan itu gulungannya, jangan sampai habis. Gulungannya. Gitu. Layangannya kemana? Nyangkut, gitu kan? Ya, itu loh ya. Anak-anak berimpian besar berasal dari keluarga berimpian besar. Orang tua yang sombong akan menjadikan anak-anaknya menyepelekan hal-hal penting. Orang tua yang bilang, anakku sudah dewasa. Kenapa? Sudah merokok sejak 11 tahun. Dan perhatikan anak-anak bermasalah yang dikeluarkan dari sekolah, yang seperti itu. Ayahnya menyepelekan pendidikan baik karena dia kebetulan sukses melalui cara-cara buruk. Kalau ayahnya berhasil melalui cara baik, dia akan ingin anaknya meneruskan. Itu sebabnya orang-orang yang berhasil dengan tidak sengaja itu sulit mempunyai keturunan yang juga berhasil. Karena mungkin anak orang kaya tapi sikapnya buruk. Ya, perhatikan, sebagian besar dari orang sukses di sekitar kita berasal dari keluarga miskin. Setuju? Anda bergembira untuk itu? Ya, dan kelihatan Anda siapa. Itu. Baik, dan sekarang saya mendapatkan satu telepon langsung ya yang ingin bertanya kepada Pak Mario. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak, dengan siapa? Di mana Bapak? Nama Syahril Narus di Jambi. Di Jambi. Oh, dari Jambi. Silakan Pak Mario. Pak Mario Teguh, saya ingin bertanya. Mari Bapak, silakan. Dalam peranan akal dan perasaan kita dalam mendidik anak, Ya. bagaimana perasaan yang kadang-kadang berbentuk kebanggaan kita dalam mengontrol anak, dalam mengontrol akal kita terhadap kasih sayang yang berlebihan kita berikan kepada anak. Dan sebaliknya, bagaimana kita mengontrol akal kita dalam bentuk yang biasa berwujud dalam bentuk kemampuan yang kita miliki untuk dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh anak atas kasih sayang yang kita berikan berlebihan terhadap anak, supaya anak kita tidak cedera. Super. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak kasih Pak, Bapak. kita berikan tepuk tangan. Dari Jambi. Hal yang baik kalau terlalu banyak juga merusak. Oke. Uang yang sedikit mengharuskan kita berhati-hati menggunakannya. Oke, orang-orang yang kekurangan sebetulnya mampu sekali menjadi lebih karena sadar sekali mengenai keterbatasan. Orang-orang yang dibesarkan dalam kelebihan lebih gampang stres. Apalagi segala sesuatunya diizinkan. Dan semua budaya di negara ini yang tadinya maju, yang sekarang krisis, itu semua karena mereka permisif, selalu mengizinkan. Sekolah nggak begitu pintar, ya sudahlah, belajar yang gampang. Yang gampang pun sulit, ya sudahlah, pokoknya hadir. Lalu undang-undangnya no child left behind, tidak ada anak tertinggal di sekolah, semua harus lulus. Jadi guru mengarang alasan supaya anaknya lulus. Libur sampai bekerja diupayakan sekarang hanya 32 jam seminggu. Negara-negara ini menjadi negara-negara yang malas. Tidak seperti kita, orang Indonesia itu dikagumi sekali di luar negeri. Saya baru kembali 2 bulan yang lalu dari 26 hari di Eropa, di 6 negara Eropa, mereka semua memuji orang Indonesia itu sibuk sekali. Itu naik motor seliweran. Gitu ya. Hanya kadang-kadang tabrakan, tapi mereka sering sekali gitu. Ada saja yang diteriakkan kan, bakso, sate, bakso gitu. Karena masyarakat kita tidak mengizinkan yang buruk. Masyarakat kita paling nggak komentar. Di masyarakat itu mengizinkan kelebihan berat badan diizinkan, kekurusan diizinkan, tato sampai nggak kelihatan orangnya diizinkan. Ada kalau dia nggak senyum nggak kelihatan tuh orangnya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, anak-anak kita kalau tidak dilarang tidak hidup. Anak kecil itu loh, waktu merangkak-merangkak, coba kalau nggak dilarang, apa saja yang dimakan? Batu,
gasing. Tamiya, mobil Tamiya. Terus dinyalakan lagi di dalam. Ya. Harus diakui, saya berdiri di sini, Anda duduk di situ karena larangan orang tua yang baik. Kalau dilarang untuk kebaikan itu patuh. Gitu. Baik, sekarang saya akan minta untuk sahabat super yang hadir di studio mengambil alat polling yang sudah kami sediakan di bangku Anda, silahkan. Ya, Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Dan untuk malam ini, pollingnya adalah pelanggaran hukum oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian orang lain sebaiknya dikenakan, menurut Anda, yang A, hukuman untuk anak-anak, yang B, hukuman sebagaimana ditetapkan untuk orang dewasa, yang C, anak dan orang tuanya juga turut dihukum sebagaimana ditetapkan untuk orang dewasa. A, B, atau C, silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Seperti apa hasilnya akan sama-sama kita ketahui sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways.